Pada sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum? Sarapan dulu ya, biar tidak kelaparan ketika perkuliahan ini ya. Oke, yang hari ini akan presentasi adalah Salsa ya, sama Rahayu ya, berdua. Oke. Mari kita buka terlebih dahulu perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Biasanya membaca Al-Quran ya, tapi karena di online jadi saya ingin mempersingkat saja dengan membaca menuntut ilmu ya, doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Maret 2021 pada hari Isra Miraj ya, walaupun pada libur dan tanggal merah, tapi kita sepakati untuk mengadakan perkuliahan karena supaya tidak ada kuliah pengganti untuk yang presentasi. Kita tidak lama, paling 1 jam 30 menit kalau pas gitu ya. Kalau ini paling 1 jam 15 menit atau mungkin 1 jam. Kita mulai aja perkuliahan hari ini dengan presentasi kelompok tentang apa itu pendekatan, metode, dan teknik ya. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman sebagai dasar untuk memahami penelitian. Jadi ada metode, ada pendekatan, ada teknik. Itu bedanya apa sih gitu ya. Sehingga kalau dalam bahasa Jepang juga mungkin ada yang disebut dengan seking ya, seking suru, pendekatan gitu. Kemudian ada hoho, itu cara, kemudian ada teknik gijutsu gitu ya. Nah itu perlu kita pahami dalam penelitian itu seperti apa. Jangan sampai nanti tidak tahu apa perbedaan antara pendekatan, metode, dan teknik penelitian. Hari ini akan presentasi Rahayu sama Salsa. Silakan di-share PowerPoint-nya. Nanti kita punya waktu untuk presentasi 30 menit ya. Oke, supaya efektif saya persilahkan waktunya untuk yang presenter hari ini. Nanti saya akan tambahkan dengan materi dari saya. Silakan. Di unmute dulu, Anissa San. Hai Sensei. Ya. Nah, Yusang mana Yusang? Oke, silakan mulai presentasinya. Anggap saja ini ujian sidang ya. Oke. Yuk, silakan mulai. Belum kedengaran suaranya Rahayu Sang. Lagi di-upload materi. Udah kedengaran belum suaranya teman-teman yang lain? Kecil Sensei suaranya. Kecil Belum. banget. Ini udah kelihatan belum? Sudah, tapi suaranya kecil. Suara Rahayunya kecil. Apa bisa ditambah volumenya? Coba. Udah ada. Udah. Tidak Mbak. Suara Mbaknya kecil ya?
Suaranya kecil aja, kalau ini tampilannya sudah ada. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompok 2 beranggota saya Rahayati Andriani dan Anissa Nabila Syafa akan mempresentasikan tentang metode dan teknik presentasi pertama dilakukan oleh Anissa dan Syafa. Silahkan. Ya, tanpa salam. Di sini kami pertama membahas pendekatan penelitian. Definisi dari pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencangkup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian itu ada kriteria untuk memilih suatu pendekatan penelitian meliputi sifat masalah penelitian atau masalah yang ditangani, pertanyaan yang perlu kita jawab, lalu tujuan penelitian, lalu pengalaman pribadi, keterampilan sikap, minat, dan lain-lain dari peneliti. Keempat ada apa ini? Seminar daya yang sumber data yang tersedia, lalu ada sensitivitas masalah yang dihadapi, disiplin studi, dan yang terakhir ada penonton atau konsumen penelitian. Selanjutnya, langsung masuk ke jenis pendekatan penelitian. Terdapat 3 pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan, yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Proses analisis data yang dapat dilakukan dengan salah satu dari ketiga pendekatan tersebut bisa bersifat induktif, deduktif, atau gabungan keduanya. Berikut perbedaan dari ketiga pendekatan penelitian tersebut. Pertama, ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu salah satu contohnya fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Ditinjau dari tujuannya, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam untuk mengembangkan teori, dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif di sini bisa didefinisikan sebagai cara pandang peneliti dengan menghadapi desain penelitian kuantitatif. Karakteristik desain penelitian kuantitatif meliputi fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat diubah. Dalam aspek tujuan, pendekatan kuantitatif memiliki karakteristik antara lain dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, menguji hipotesis atau teori, dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Lalu yang ketiga ada pendekatan campuran. Nah, pendekatan campuran atau mixed method mengadopsi kedua pendekatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian yang menerapkan pendekatan campuran menunjukkan bahwa satu metode cenderung lebih dominan dibanding lainnya. Dengan kata lain, satu metode berperan sebagai komplementer atau pelengkap metode yang lainnya. Satu hal terpenting yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti ketika ingin melakukan pendekatan mana yang sesuai adalah
berkontemplasi dan memikirkan pendekatan mana yang paling bisa menjawab masalah penelitiannya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data ilmiah ini maksudnya adalah sesuai dengan dengan ciri keilmuannya, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti penelitian yang dilakukan masuk akal. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang logis. Empiris berarti penelitian yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Dan selanjutnya ada data penelitian. Data dalam melakukan penelitian haruslah valid, reliabilitas, dan objektif. Valid yang dimaksud adalah data dapat dikatakan valid jika data yang didapatkan peneliti sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Lalu reliabilitas, data yang dikatakan reliable adalah data yang konsisten atau data tersebut dapat digunakan pada waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada objektif, yaitu data yang objektif adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Rahayu Sang. Kepada Rahayu Sang dipersilakan. Jenis penelitian. Secara umum, ada 3 metode penelitian yang umum digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga metode penelitian itu terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi atau mixed methods. Pertama, metode penelitian kuantitatif. Metode ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dengan objek penelitian yang berupa populasi ataupun sampel tertentu. Analisa data berupa data statistik. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif terdiri atas metode survei dan eksperimen. Yang kedua ada metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah, di mana peneliti adalah kunci dari penelitian. Metode ini terdiri dari 5 macam penelitian. Pertama, phenomenological research. Yang kedua, ada grounded theory. Ketiga, ethnography. Keempat, case studies. Yang kelima, ada narrative research. Yang ketiga, metode penelitian kombinasi. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk kombinasi mengamati objek penelitian yang alamiah maupun buatan atau laboratorium. Metode ini akan sangat berguna jika dengan metode kualitatif maupun kuantitatif sendiri-sendiri tidak cukup untuk memahami permasalahan. Metode ini terdiri atas 2 macam. Ada model sequential dan model concurrent. Yang keempat, ada metode penelitian deskriptif. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Yang kelima, metode penelitian pengembangan. Pengertian metode penelitian pengembangan atau leadbank atau sering juga disebut dengan istilah research and development atau R&D, merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data, sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Macam-macam metode penelitian. Mengacu pada bentuk penelitian, tujuan, sifat, masalah, dan pendekatannya ada 4 macam metode penelitian. Yang pertama, ada metode eksperimen
atau menguji cobakan adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Untuk menguji efektif tidaknya harus digunakan variabel kontrol. Penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak, sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei explanatory, metode deskriptif, dan historis. Yang kedua, ada metode verifikasi atau pengujian, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Lebih mutakhirnya, metode verifikasi berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori berdasarkan data. Yang ketiga, ada metode deskriptif atau mendeskripsikan, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, atau berdasarkan dengan suatu kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Yang keempat, ada metode historis atau merekonstruksi, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis, yuridis, dan bibliografik. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Teknik penelitian. Teknik penelitian adalah untuk perilaku dan alat yang digunakan untuk menjalankan penelitian seperti observasi, mencatat data, dan memproses data, dan sebagainya. Serta teknik pengumpulan data merupakan bagian vital dalam sebuah proses penelitian. Teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara singkat, teknik atau metode pengumpulan data merupakan salah satu metode penelitian untuk mengumpulkan berbagai data atau informasi yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data kualitatif itu ada 4, yaitu survei dan kuesioner, yang kedua dataset statistik, yang ketiga wawancara, yang keempat observasi. Teknik pengumpulan data kualitatif terdapat 4, yaitu teknik wawancara, observasi, studi dokumen, dan teknik triangulasi. Sekian presentasi tentang metode dan teknik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi presentasi kelompok 2 ini, ya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Jadi kalau gitu, perbedaan antara metode, pendekatan, dan teknik itu apa sih gitu? Secara singkatnya gitu. Karena semuanya ada kualitatif dan kuantitatif gitu. Jadi kalau secara ringkasnya itu disingkat,
perbedaan dari ketiganya itu apa ya? Kira-kira. Karena tadi ada ya, di pendekatan ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Di metode juga ada metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di teknik juga ternyata ada teknik penelitian kualitatif dan teknik penelitian kuantitatif. Tadi kelompok 2 sudah membahas tentang ada 4 metode penelitian ya, yang tadi kayak survei, kemudian yang lain-lain gitu. Nah, itu perlu disimpulkan supaya kita mengerti betul apa sih pendekatan, metode, dan teknik. Kesimpulannya seperti apa? Baik Sesa atau Rahayu silakan, nggak apa-apa, siapa aja. Atau yang teman-teman yang lain mau menyimpulkan. Karena penting ya, nanti ketika ujian proposal skripsi atau ketika ujian sidang juga itu ditanya metode yang dipakai apa, pendekatan yang dipakainya apa, kemudian teknik yang dipakainya apa, itu jangan tertukar untuk menjawabnya ya. Kalau tertukar nanti ya itu, ini mengerti tidak tentang pembahasan ini gitu. Padahal ini kan sebetulnya udah ngerti dari segi kosakata aja udah ngerti, cuman dalam praktiknya itu kadang-kadang suka ya itulah ya, suka tertukar gitu. Kalau pendekatan itu bahasa kerennya itu approach ya, kemudian bahasa metode itu metode gitu kan, teknik itu teknik gitu. Jadi ini kebanyakan teman-teman yang peneliti pemula itu adalah tidak mengerti perbedaan ketiga istilah ini. Nah, apalagi dengan munculnya tadi istilah kualitatif dan kuantitatif muncul di ketiga ranah ini gitu loh. Nah, kalau terlalu banyak membaca menjadi pusing gitu ya. Terlalu banyak referensi juga jadi pusing. Tidak ada referensi pun pusing gitu. Coba kira-kira teman-teman yang hari ini presentasi bagaimana menyimpulkan ketiga istilah ini ya. Kalau bahasa Jepangnya approach itu adalah seeking ya, seeking suruh, mendekati gitu. Seeking suruh. Metode itu metode ya sama hoho ya, kemudian teknik yaitu ya gijitsu atau teknik kalau bahasa Inggrisnya kan teknik juga teknik sama. Coba silakan disimpulkan saja, nggak apa-apa kok, itu cuma simpulan aja. Pendekatan itu lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode itu lebih menekankan pada tekniknya, teknik pelaksanaannya. Satu pendekatan yang dirancanakan untuk satu pembelajaran mungkin dapat dilaksanakan satu pendekatan yang dirancanakan untuk satu pembelajaran mungkin dalam pelaksanaan proses tersebut digunakan beberapa metode. Metodenya tadi yang kayak kualitatif, kuantitatif itu sendiri. Ini berbicara tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian ya, bukan pembelajaran ya. Kalau dari saya sendiri nangkepnya gini Sensei, jadi kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif, nah itu metodenya sudah pasti pakai yang kualitatif dan tekniknya itu memakai yang kualitatif seperti observasi sama apa tadi observasi dan pendekatan kayak yang observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Tetapi kalau misalnya kita pakai yang pendekatan kuantitatif itu belum tentu metodenya juga pakai kuantitatif, bisa pakai metode yang lain. Saya nangkepnya seperti itu. Oke, jadi umumnya itu kan penelitian terbagi menjadi dua jenis penelitian, atau ya ada 3 ya tadi kan, yaitu kualitatif, kemudian kuantitatif dan campuran. Jadi sebetulnya ada 2 jenisnya dulu ya. Jenis penelitian itu ada 2, yaitu kualitatif mau kuantitatif. Nanti akan dibahas oleh kelompok yang berikutnya ya. Jadi kita harus tahu dulu jenis penelitian itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau yang ketiga penelitian campuran yang mencampurkan itu. Nah, setelah jenis baru ke strategi atau boleh dibilang pendekatan ya. Strategi itu adalah pendekatan. Kemudian metode berarti kan di situ artinya apa?
tadi metode itu lebih ke cara ya. Kalau dilihat itu caranya bagaimana? Caranya dengan penelitian dengan berbagai cara. Kemudian tekniknya itu juga cara ya. Teknik dan metode itu sebenarnya cara. Tapi kalau teknik itu namanya teknis ya. Jadi udah dekat kepada hal yang bersifat teknisnya gitu. Oke, nanti kita coba disimpulkan lagi. Silakan ada lagi yang mau bertanya dulu, teman-teman yang lain. Kayaknya ketika penelitian itu pertama jenis juga harus tahu ya, kemudian yang kedua strategi atau metode pendekatan, approach ya, kemudian metode dan teknik. Silakan ada yang lain yang ingin bertanya. Nah ini mungkin perlu ada studi kasusnya ya, studi kasusnya seperti apa gitu ya. Tadi ada cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, itu kan berarti, saya lihat dulu yang tadi. Ini sudah lengkap sebetulnya ya, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Ini cuman kesimpulannya atau penyimpulannya aja yang belum ini. Kemudian referensinya dari mana juga tadi belum ada ya, referensi yang diambil dari apa, siapa gitu ya. Mungkin perlu ada referensi dari buku apa gitu, Sugiono atau apa gitu. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Dari yang lain. Ya, sepertinya gampang-gampang sisa ya, mengenai metode dan teknik ini adalah gampang ya, gampang cuman pendekatan gitu loh, cuman metode, cuman teknik. Tapi dalam praktiknya ketika kita melakukan penelitian itu kadang-kadang campur ya. Karena peneliti pemula itu suka gitu, suka yang pertama adalah kurang baca, yang kedua tuh banyak baca. Nah, kalau kurang baca ya pasti nggak tahu, tapi banyak baca itu nanti menjadi galau. Nah, oke. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan tambahkan materi dari saya. Ini juga sama kok ya. Oh, Mungkin. Ditutup dulu ya, silakan ditutup dulu, gak ada yang bertanya soalnya. Silakan. Karena tidak ada yang bertanya, kami berdua tutup dulu presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biar lengkap dan lebih terperinci ya. Ini kalau saya lebih ke materi perkuliahan. Udah kelihatan ya? Jadi presentasi itu sebetulnya adalah untuk satu memahami makna yang akan dibahas ya. Kalau kelompok udah pasti itu belajar ya. Tapi kalau yang bukan kelompok kayaknya nggak belajar ya. Cuman mendengarkan saja, dan mendengarkan itu hanya 30% ya pemahamannya. Jadi kalau presentasi itu kan menyampaikan kembali apa yang sudah dipelajari dan dibaca, itu mungkin sampai 70-80%. Jadi yang paling bagus itu adalah sebetulnya belajar dan memberikan apa yang dibelajari itu disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, kita akan mulai pendekatan penelitian, ini pertemuan keempat, sebetulnya harusnya ketiga. Jadi kita mulai ya. Ini harusnya saya membuat video pembelajaran materi ini, tapi saya belum sempat memasukkan videonya ke PowerPoint ini. Supaya nanti di my class-nya itu ada materi pembelajaran dari dosennya, tapi saya belum sempat. Nggak apa-apa ya. Jadi ada presentasi dari mahasiswa, ada tambahan presentasi dari dosen juga. Nah, ini kembali ke masalah peneliti utama ya. Kemarin kita sudah mengidentifikasinya adalah masalah peneliti utama adalah salah satunya tidak mengetahui masalah penelitian ya. Kemudian yang berikutnya adalah meskipun sudah mencari referensi, sudah membaca, tetapi tetap galau dalam menentukan langkah penelitian. Jadi ini peristiwa betul dibalik betul ya. Sudah betul membaca, sudah banyak makna-makna yang dipelajari, kosakata yang sudah dipelajari juga sudah banyak,
termasuk pengetahuan sudah banyak, tapi ketika dipraktikannya itu tetap kadang-kadang salah karena terlalu banyak referensi. Sehingga ketika kita juga menentukan pilihan atau menentukan kebijakan, itu juga kadang-kadang kalau kita membaca yang banyak membaca itu kadang-kadang bingung ya. Apalagi kalau terlalu di pikiran gitu ya. Nah ini kalau memilih jodoh juga begitu, kalau terlalu banyak referensi bingung nanti milihnya mana gitu ya. Mana yang akan saya ambil, mana yang akan saya ambil, mana yang saya akan putuskan. Karena banyak referensi dari orang tua, dari teman, dari kakak dan sebagainya. Sehingga untuk menentukan kebijakan itu kita bingung gitu. Tapi kalau tidak ada pun repot juga ya. Tidak pernah membaca referensi juga repot. Tidak ada contoh. Nah ini kadang-kadang orang juga mencari contoh dulu gitu. Tapi mencari contoh itu terlalu banyak jadinya salah. Jadi peristiwa hiperkorek namanya. Sudah betul, jadi betul ya. Harusnya betul tapi ternyata jadi salah. Itu hati-hati. Oke, ketika ujian pun begitu, Noriko Sikeng, orang yang tidak tahu sama sekali itu lempeng saja ya menjawabnya. Oh, ini aja ditembak saja gitu. Tapi orang yang sudah banyak membaca bingung dia. Ini dipakainya di mana ya? Di sini saya juga pernah dapat informasinya di sini, sehingga perbedaannya itu kadang-kadang jadinya bias gitu karena terlalu banyak informasi tentang kosakata atau pola kalimat tersebut sehingga pas jawab salah. Ini banyaknya ada kasus seperti itu. Ya. Orang yang banyak membaca tapi ketika ujian narkotika banyak salah. Ya. Oke. Akibat terlalu banyak baca jadi malah galau langkah mana yang mau diambil. Ini ya. Terlalu banyak pertimbangan itu karena terlalu banyak referensi. Kemudian berjumpa dengan istilah macam ya, ada pendekatan, approach tadi ya, seeking bahasa Jepangnya. Kemudian metode itu metode ya, kemudian teknik itu teknik yang tidak mengerti perbedaan ketiga istilah tersebut. Jadi kalau saya lebih mengerti ke yang mudah itu adalah pendekatan sama teknik, itu membedakannya mudah. Pendekatan itu seeking suruh, ya. Seeking itu artinya mendekati atau istilahnya strategi ya, mendekati ke situ. Baik, kemudian teknik itu caranya dan metode ya, metodenya gitu. Susah kalau menerjemahkannya. Kalau dalam bahasa Jepang itu hoho itu ada jisai no hoho dan kenkyu hoho. Kalau jisai no hoho itu adalah tekniknya, caranya seperti apa. Kalau metode itu adalah cara yang ilmiahnya seperti apa. Nanti kita lihat satu persatu. Karena itu pada pertemuan ini akan membahas secara singkat mengenai perbedaan istilah tersebut serta bermacam pendekatan penelitian. Nah, tadi jenis penelitian sudah dipahami, satu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi artinya betul yang diucapkan Sasa tadi, kalau penelitiannya kualitatif maka pendekatan juga ada pendekatan kualitatif, metode kualitatif dan teknik kualitatif. Ya. Kemudian pendekatan kuantitatif ya pasti ada jenis penelitian kuantitatif, pasti ada pendekatan kuantitatif, metode kuantitatif dan teknik kuantitatif. Pasti ada di ketiga itu karena itu jenis penelitian. Jangan bingung ya. Kemudian pengertian dan penelitian ini dari Hatimah 2001 sudah 20 tahun yang lalu ini tapi masih dipakai ya referensinya. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses yang bersifat umum. Jadi kalau pendekatan itu masih bersifat umum, di mana titik tolak atau sudut pandang itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari sebuah metode dengan cakupan teoritis tertentu. Jadi kalau ini adalah pendekatan itu ya tadi titik tolak atau strategi, kalau saya bilang itu strateginya. Dari mana nih kita mulainya? Dari dekat mana gitu, kalau pendekatan kepada pacar itu misalnya dekati dulu orang tuanya, nah, dekati dulu saudaranya atau kunjungi dulu rumahnya. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi itu metode gitu ya. Tekniknya seperti apa ya? Nanti pelaksanaannya ketika sudah dilaksanakan. Jadi kalau yang paling mendekati itu ya itu teknik pendekatan itu mana yang akan didekatinya? Kalau dalam penelitian kita terhadap seorang pacar untuk menjadi istri atau suami itu ya itu pendekatannya adalah dekat, bagaimana cara saya dengan dekat dengan dia gitu kan. Sudut pandangnya yang di mana, apakah dari sudut pandang agama, kemudian sudut pandang keluarga, keturunan dan sebagainya, itu pendekatan yang dipakai di situ. Nah, caranya bagaimana supaya kita tahu bahwa dia itu agamanya kuat. Nah, itu pakai metode dan pakai tekniknya itu.
Nah, gitu. Kalau pendekatan itu seeking shuru dalam bahasa Jepang, mencari pacar itu kan gitu. Cari dulu rumahnya di mana, orang tuanya siapa, keturunannya mana, ya. Punya anjing galak tidak di rumahnya, gitu kan, itu kan pendekatan juga dilihat dulu ya. Jadi jangan suka-suka tapi hanya ngomong saja, tidak ada aksi gitu. Nah, pendekatan itu lebih kepada tadi strategi atau sudut pandang. Metode itu langkah operasional yang tersusun. Ini berdasarkan pendekatan tertentu tadi ya. Kalau mau mendekati secara keagamaan, berarti ya langkahnya juga mungkin strateginya ya apa langkah-langkahnya atau langkah operasionalnya itu harus terarah. Misalnya ayo kita ajak ke pengajian gitu ya. Kemudian atau ayo kita ngadain perkumpulan orang-orang yang seagama gitu. Nah di situ juga itu kan langkah operasional ya, metodenya. Oh ternyata pakai metode ini kita untuk mendekati si anu itu di bidang di pendekatan keagamaan gitu ya. Teknik adalah cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah jadi caranya yang paling real itu adalah teknik. Ya, kalau metode itu langkah operasional, kalau teknik itu adalah caranya yang paling real, yang nyata, langkah nyata itu adalah metode teknik ya. Langkah nyata itu adalah teknik. Kalau metode itu langkah-langkah operasional yang ditulis, disusun. Ya. Mungkin dari ya strategi tadi ya, strategi pendekatan itu. Juga bingung juga ya, tapi menurut Hatimah seperti ini. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Hatimah. Kemudian Ari Kunto ya dalam bukunya tahun 2006. Ari Kunto, Suharsimi Ari Kunto, dosen penelitian UNY itu menyatakan jenis penelitian itu berdasarkan berdasarkan cara sampel, pengambilan sampel ada populasi, pendekatan sampel, pendekatan kasus. Ya, kemudian berdasarkan pola pengembangan penelitian, model ada one shot ya, satu kali pengumpulan data selesai gitu ya. Kemudian ada longitudinal, mengikuti beberapa tahap perkembangan studi penelitian, misalnya penelitian historis, penelitian bahasa yang bersifat diakronis gitu ya. Jadi ada yang satu kali penelitian, satu kali foto gitu, kemudian selesai. Ada yang beberapa kali, beberapa tahap, itu juga termasuk dalam pendekatan penelitian. Dia ada cross seksional atau one shot ditambah longitudinalnya juga sama ya. Kemudian pendekatan menurut Ari Kunto juga ya, berdasarkan timbulnya variabel penelitian atau fokus dalam penelitian ada pendekatan eksperimen. Nah ini kalau eksperimen lebih ke penelitian kuantitatif. Kemudian ada penelitian non eksperimen. Nah kalau ini studi kasus, korelasi, histeris itu lebih ke penelitian kualitatif. Kan Sugiono 2015 dan Craswell 2016 membagi jenis pendekatan menjadi 3. Nah ini ya, jadi ini ya jawabannya tadi itu ya. Jadi yang paling baru yang dipakai menurut Sugiono dan Craswell ternyata pendekatan itu menjadi 3, kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Jadi yang dipahami saya sebetulnya ini jenis penelitian, tapi ternyata menurut para ahli ada Sugiono dan Craswell itu yang terbaru tahun 2015-2016 itu ada kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Di dalamnya tadi ada yang dijelaskan Ari Kunto tadi. Kualitatif itu yang mana? Oh pendekatan non eksperimen. Kuantitatif itu yang mana? Oh pendekatan eksperimen ya. Efektivitas dan sebagainya itu kuantitatif, dan kombinasi campurannya. Jadi yang perlu kita pandu atau kita jadikan patokan ya ini aja Sugiono sama Craswell, karena ini yang terbaru ya, masih sekarang masih dipakai oleh para peneliti itu adalah 3 pendekatan ini. Jadi 3 pendekatan sekaligus 3 jenis penelitian kan menurut saya. Kemudian jenis pendekatan penelitian ya, ini yang tadi ya. Kualitatif itu didasarkan pada partisipatorisme, kemudian
menjelaskan suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan partisipan sumber data maupun peneliti yang berpartisipasi langsung, berinteraksi langsung dengan sumber data. Analisis data biasanya dilakukan secara induktif dari tema khusus ke tema umum. Ini juga nanti akan dipakai oleh kelompok lain untuk mempresentasikannya. Kemudian penelitian kualitatif juga sama mengenai fenologi, grounded teori, etnologi tadi sudah ya disampaikan oleh Rahayu ya. Ya dibaca aja di Sugiono itu. Nah kalau yang pendekatan kuantitatif ini membedakan teori, dan ini kalau teorinya itu yang mendukung atau membantah ya. Dia biasanya berhubungan dengan statistik. Salah satu penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif itu pasti berhubungan dengan statistik. Karena berhubungan dengan angka-angka dan cara untuk mengujinya. Nah, kuantitatif ini sepertinya ini ya, menarik juga sepertinya. Ada survei, ada eksperimen. Itu tadi tekniknya ya, teknik survei dan teknik eksperimen. Kombinasi ini ya, nanti juga akan dibahas oleh kelompok yang membacakan ini. Jadi saya sekilas saja supaya dasar pengetahuannya juga nanti ditambah aja. Nah, referensinya dari Hatimah 2021 dan Sugiono metode penelitian kombinasi. Itu dari saya kira-kira seperti itu. Silakan ada yang mau menanggapi atau bertanya? Nah, untuk ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut ya. Teman-teman nanti kalau bisa mencari studi kasusnya ya, biar lebih mengerti. Kalau ada kasus itu lebih mengerti gitu ya. Ini kelompok yang presentasi ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kasus-kasus dalam ujian proposal itu yang terbaru adalah misalnya satu masalah tidak jelas ya. Kemudian yang kedua referensi kurang ya. Kalau kurang referensi maka itu pasti akan ditolak ketika kita membuat proposal tapi referensinya itu tidak kurang banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dan masalah itu tidak sinkron gitu ya. Dan latar belakang masalah juga banyak yang tidak berurutan ya, artinya tidak rasional gitu latar belakang masalahnya. Nah, nanti kita akan mulai belajar menuliskan latar belakang masalah, karena di latar belakang masalah itu ada alasan-alasan pemilihan judul, juga alasan kenapa urgensi penelitian ini harus dilakukan. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Saya cek dulu absensi ya. Di sini ada 20, berarti ada 19 orang. Yang belum hadir itu Hanani, Sigel, sama Muhammad Ramadhani ada nggak? Ada ya? Ada ya? Hadir. Oke. Tapi kok tadi di sini belum hadir ya? Iya, jadi terlambat. Terlambat ya? Oke. Jadi saya lihat di My Class terlebih dahulu. Silakan ada yang mau bertanya apa saja tentang penelitian ini, pendekatan ya. Kalau saya studi kasusnya ke bagaimana misalnya ketika mendekati Muhammad Aditya juga tidak ada ya? Ya? Terlambat, Sensei. Ya, oke. Saya tulis terlambat. Nah, ya. Oke, di sini saya tulis terlambat. Oke, terus yang Sigel memang tidak ada ya?
Leo Sang, ada kabar Sigel? Belum, Sensei. Nah, ya wis kalau gitu tak tulis tidak hadir ya, nggak apa-apa. Oke, tidak hadir. Ya di MS Team gimana? Berarti tidak hadir aja gitu ya. Kemudian yang tadi terlambat Muhammad Nur Madani, terus Hanani ini tidak ada ya? Tidur kah? Mungkin tidur ya, karena libur ya. Oke, kemudian Yusuf tadi saya hadirkan dan Miriana juga saya hadirkan. Kalau ini Muhammad Aditya ini memang tidak ada ya, jadi saya tidak hadirkan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Teman-teman silahkan. Ya, kalau dipahami seperti gitu ya. Jadi pendekatan itu adalah strategi atau kalau menurut yang orang yang kita baca, penelitian yang terbaru adalah yaitu tadi pendekatan itu ternyata sama dengan jenis penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran atau ini pendekatan campuran. Jadi jangan bingung, kenapa bingung? Yaitu kalau bingung ya dicari aja contoh-contohnya ya. Kualitatif itu mencakupi semuanya karena ada metode jenis pendekatan dan penelitian. Bisa kalau pendekatan dihilangkan berarti jenis penelitian gitu ya. Kemudian pendekatan penelitian kalau tidak ada jenisnya juga sama ya, jadi gitu. Jadi jangan sampai tertukar antara jenis pendekatan dan teknik. Pendekatan, metode dan teknik. Kalau yang tadi disimpulkan adalah metode itu mana tadi ya? Ini aja yang perlu dipahami ya. Titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses yang bersifat umum. Jadi pendekatan itu bersifat umum sekali. Metode langkah operasional, langkah-langkah operasional atau dari strategi yang disusun berdasarkan, kalau di kita itu metodenya itu kayak langkah-langkah jadwal kegiatan gitu ya, itu metodenya seperti apa gitu. Teknik itu yang paling real yang dilaksanakan ketika kita Jisaini Kenkyusuru. Jadi ini langkah yang paling fakta ya, langkah nyata itu ya teknik gitu ya. Langkah nyata itu adalah tekniknya apa, gimana nih supaya kita berhasil melakukan penelitian. Ini teknik, makanya ada teknik pengumpulan data. Ada juga metode pengumpulan data ya. Ada pendekatan pengumpulan data tidak ada ya, tapi ada metode dan teknik ini kadang-kadang pusing gitu ya. Kalau metode lebih ke teorinya atau lebih ke strategi apa yang akan dilakukan, langkah-langkah tahapannya, dan tekniknya itu adalah yang langsung dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kadang-kadang membosankan ya melakukan penelitian ini, tapi ini sering terjadi ketika kita melakukan penelitian. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman silahkan. Sensei, saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa nih? Mia. Mia, oke, biasa. Jadi kayak misalnya gini Sensei, kita kayak sudah mengambil satu teknik buat penelitian tersebut, tapi ternyata kurang gitu data yang ingin kita. Ya berarti tambah lagi tekniknya. Iya, tekniknya apakah boleh ditambah lagi seperti itu, Sensei? Ya boleh kan, tadi juga kelompok Sasa sama Rahayu kan ada menunjukkan teknik-teknik yang banyak tuh. Nah itu boleh. Apalagi kalau kita mau ngambil penelitiannya itu campuran. Jadi kalau campuran itu boleh memakai apa saja, tekniknya memakai apa saja, yang penting tujuannya tercapai, penelitian itu tercapai gitu. Misalnya kalau teknik survei itu tidak berhasil ya teknik yang lain, teknik wawancara kita pakai ya. Kalau survei itu nggak ada yang mau ngisi survei, wah ini harus diwawancara nih, harus didatangi nih kalau gitu ya. Karena kalau ditelepon dia tidak mau, dia
Ya sudah, saya datangnya aja ke rumahnya gitu, saya lamar langsung kan begitu kan. Ya, itu kan tekniknya kan, desainnya gitu. Jadi kalau didekati tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan yang baik gitu ya, ya sudah kita coba cara-cara radikal gitu ya. Ya itu. Jadi boleh menggunakan teknik. Teknik itu kan secara yang benar-benar dipakainya, yang benar-benar dilaksanakannya. Jadi ketika survei, Anda membuat survei misalnya, angket, nggak ada yang jawab. Cuman dari 50 itu misalnya hanya 10 yang jawab. Berarti kan teknik itu kurang berhasil. Ya udah kalau gitu saya ambil wawancara. Wawancara pun agak susah ya kalau sekarang ya. Pakai pandemik kayak gini kan susah. Jadi udah pakai WA aja. Diwawancara pakai WA ya, atau pakai dibuat acara forum diskusi gitu ya, FGD gitu. Tekniknya pakai FGD ya. Semuanya dikumpulin teman-teman di salah satu forum, kemudian diminta pendapatnya, kita rekam. Dari rekaman itu kita narasikan gitu. Itu berarti cara yang pertama ketika metode survei tidak teknik survei tidak berhasil, maka teknik wawancara kita pakai. Nah, wawancaranya itu tidak langsung karena tidak bisa kalau pandemi kayak gini. Ya, pakai ya teknik forum diskusi ya, forum diskusi. Jadi diskusi di dalam satu forum. Kita buat forum misalnya apakah di Zoom, apakah di MS Team kayak gini gitu ya, untuk mendapatkan data penelitian kita. Itu juga sama ya. Jadi teknik itu macam-macam. Kan cara-caranya, yang penting cara-caranya ilmiah. Ya kalau cara-cara yang tidak ilmiah ya agak repot, itu tidak diakui sebagai sebagai data karena didapatkan dengan cara yang tidak baik, misalnya mengutip pembicaraan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, atau mengcopy data dokumen yang rahasia ya, kemudian dijadikan data penelitian kita untuk disampaikan ke umum gitu. Jadi nggak boleh. Makanya dalam penelitian itu tidak boleh menyebutkan langsung vulgar si anu misalnya. Kalau dari 40 siswa itu disebutkan subjeknya A, B, C, D, nama inisialnya, tidak langsung nama orangnya ya. Tapi kalau data untuk peneliti ya boleh, silakan namanya siapa, Mia, Rahayu dan sebagainya. Tapi ketika disampaikan dalam penelitian, dipublikasikan, itu memakai nama inisial. Misalnya Universitas juga begitu. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diganti dengan menjadi private university gitu ya. Jadi in Yogyakarta gitu. Jadi nggak langsung menunjuk ke UMY gitu. Tapi penelitian kita ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap penelitian swasta yang ada di Yogyakarta. Tapi kalau untuk konsumsi peneliti itu ya UMY ya ditulis. Tapi ketika kita presentasi atau ketika kita publikasi ke jurnal, itu kita memakai judul penelitian terhadap sebuah fenomena di universitas swasta di Jogja gitu. Jadi nggak langsung menyebutkan UMY-nya gitu. Nah, jadi teknik itu kan seperti itu untuk menutupi kerahasiaan dari data yang sebenarnya itu. Ya, jadi Mia kalau misalnya cara yang satu tidak berhasil, cara yang lain. Nah, kalau teknik itu kan sebetulnya cara ya. Cara yang satu tidak berhasil, cara yang lain. Jadi kalau contoh ketika kita mau membangunkan orang jam 5 pagi ya, besok mau ke Jakarta nih, jam 4 harus bangun semuanya. Pertama dikasih SMS nih, tolong bangun ya jam 4, bilang silakan persiapkan. Enggak bangun juga, telepon, nanti bangun juga, ya nanti saya udah bangun, telepon. Kemudian jam 4:15 itu belum pada datang ya ke tempat kumpul kita, misalnya bis yang mau berangkat. Nah, kalau ini nggak akan terlambat berangkatnya, nanti jam 5 nggak kumpul semua, datangi ke tiap kos-kosannya ya, datangi dan gedor pintunya gitu loh ya. Nah, ini cara-cara orang Jepang gitu kalau sudah bekerja, arubaito itu seperti itu. Kalau kita sudah punya kontrak kerja penelitian atau kontrak arubaito gitu, kantoran misalnya, kalau ngorannya jam 4 belum nyampe di kantor ya ditelepon dulu, bangunin.
Ditelepon seperempat gak datang, didatangi sama Saconya. Ya. Saco itu direkturnya, direktur dari koran tersebut. Jadi kamu itu sudah punya perjanjian dengan saya, kamu harus nyampe di kantor jam 4. Ini jam 4.30 belum bangun, belum datang. Didatangi ke rumahnya, digedor itu ya, kan malu itu ya. Nah besoknya jadinya orang tersebut jadi rajin. Gitu. Enggak gitu, ya mencari pacar, mencari itu juga mungkin cara-caranya harus pakai radikal sedikit gitu ya. Itu. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Belajar gitu. Silakan. Iya, Sensei. Jadi sesuai tadi yang penamaan tadi loh, Sensei, yang yang kayak pakai inisial. Nah, kalau misalkan kita mewawancarai seorang narasumber di sebuah instansi tersebut, apakah sama memakai inisial? Misalnya kayak ibu ibu yang dokter ini itu, apa kita tetap pakai inisial atau langsung namanya seperti itu, Sensei? Kalau mau wawancarai ya boleh pakai namanya, tapi ketika dipublikasikan itu ketika diterbitkan penelitian tersebut, disampaikan dalam jurnal apa-apa itu nggak boleh disebutin namanya. Tapi ketika kita mewawancarainya nggak apa-apa, di data kita kan nggak akan disampaikan kepada orang lain. Boleh namanya disebutkan, wawancaranya dengan siapa. Tapi ketika kita menuliskan dalam laporannya dan akan dipublikasikan ke umum, itu nggak boleh kita menyebutkan nama orang tersebut. Jadi dirahasiakan atau di inisialnya disamarkan gitu. Dalam penelitian, dalam pemberitaan surat kabar juga begitu sebetulnya. Tapi ya memang karena sekarang informasinya terbuka, inisialnya disebutkan M, tetap aja misalnya ketahuan si Anu gitu kan, artis apa gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu harusnya dirahasiakan. Tapi tetap aja orang jadi langsung tertuju ke yang bersangkutan karena ada beritanya di berbagai sumber gitu. Tapi penelitian itu sebetulnya nggak boleh. Misalnya ketika terjadi contoh yang seperti kasus kudeta terhadap Demokrat dilakukan oleh politikus yang bernama M gitu ya. Nah itu semua pada tahu M itu Muldoko gitu. Jadi artinya kalau sekarang informasinya sangat ini ya nggak bisa. Tapi kalau di dalam hasil penelitian tetap aja ditulisnya M gitu. Nggak disebutkan vulgar nama orang tersebut. Gitu. Tapi kalau udah menyebar informasi udah sangat semuanya ya semua jadi tahu oh M itu sih itu bukan misterius gitu ya. Nah gitu. Misalnya terjadi kasus dalam penelitian hukum juga gitu. Kalau kita kan penelitian kebahasaan biasanya kita tidak melibatkan orang ya, melibatkannya itu mahasiswa yang dilakukan oleh kita penelitian. Tapi kalau itu pakai inisial aja. Tapi kalau wawancara, ya, ketika mewawancara terhadap Ibu A dari Universitas A gitu itu bisa gitu. Dalam laporannya, tapi ketika kita konsumsi pribadi tidak apa-apa kita sebutkan namanya. Nggak usah khawatir kalau penelitian itu kan sebetulnya ilmiah ya. Kalau berita-berita di media sosial itu kan tidak ilmiah, jadi boleh tidak ilmiah itu melanggar aturan ya. Kadang-kadang ya vulgar sekali gitu disampaikannya. Oke, silakan apalagi yang ditanyakan. Sudah cukup, Sensei. Oke, ya. Terima kasih banyak, Sensei. Ya, jadi mulai sekarang pertama dipikirkan masalah dulu, ya apa masalah penelitian yang dipikirkan oleh Anda. Paling banyak aja ditulis ya masalah saya ini ketika nanti semester 7 itu punya 7 masalah ya. Bagus tuh, nanti masalahnya tinggal dikerucutkan menjadi 3 aja. Nah 3 itu nanti dibuat menjadi proposal gitu. Oke, karena udah selesai saya menyampaikan materi, teman-teman juga sudah. Saya kira perkuliahan tatap maya ya untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan lanjutkan aktivitas berikutnya ya. Untuk forum kemarin saya sudah buat forum, silakan diisi saja. Bagi yang belum sempat diisi ya. Nanti akan saya buat kuisnya, tapi saya belum sempat buat kuisnya. Oke, nanti kalau ada waktu luang saya buat kuis untuk memahami pembahasan di ini.
Silakan untuk yang minggu depan akan presentasi dipersiapkan. Kita tidak nyebur ya, mungkin tanggal 18 nggak masalah. Oke, ja kyo wa warimasu. Saya tidak pakai big blue button hari ini karena cukup dengan